Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Di sini saya memperkenalkan diri saya, nama Justina Juwana sebagai Kepala SDN Sababila. Perencanaan mutu atau plan quality. Dalam perencanaan mutu SDN Sababila tahun 2020 diawali dengan mufakat bersama antara kepala sekolah, guru, dan stakeholder. Dalam merencanakan mutu strategi pembelajaran di tengah pandemik atau PJJ tahun 2020 diawali dengan mufakat bersama antara kepala sekolah, guru, dan stakeholder. Dalam merencanakan mutu strategi pembelajaran di tengah pandemik. Adapun strategi pembelajaran di sekolah kami yaitu dengan sistem daring dan luring atau dikatakan dengan kombinasi. PJJ atau BDR yang kami laksanakan dari awal pandemi sampai dengan sekarang sesuai dengan anjuran pemerintah itu masih berjalan sesuai dengan anjuran. Dan bagi kami guru-guru di sini atau pegawainya sesuai juga dengan anjuran pemerintah atau dari Dinas Pendidikan bahwa hanya 50% tenaga pendidik yang hadir ke sekolah dan sebagiannya dari rumah atau dikatakan dengan WFH dan WFO. Adapun pemetaan mutu pada SDN Sababila yaitu melaksanakan pemetaan mutu untuk peningkatan mutu pendidikan yang lingkupnya standar nasional pendidikan yang meliputi 8 standar, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kelulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian dan pendidikan. Adapun pemenuhan mutu di sekolah yaitu melaksanakan EDS
dan menganalisis rapot mutu. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian dari 8 standar. Best practice melalui kegiatan guru kelas, yaitu dengan membuat RPP yang sistematis, yang terukur dan diimplementasikan melalui video pembelajaran di dalam meeting game. Demikian juga di sekolah kami selama masa pandemik ini itu dianjurkan oleh Dinas Pendidikan juga bahwa di dalam penggunaan dana BOS itu bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan kesehatan, misalnya seperti masker, hand sanitizer, dan juga pulsa. Itu kami berikan kepada siswa-siswi kami dan juga bagi guru-guru. Selama masa pandemi ini, kegiatan PJJ atau BDR itu berjalan sesuai dengan arahan, dan saya sebagai kepala sekolah selalu memantau kegiatan tersebut, dan juga saya ikut bergabung di dalam Google Classroom, dan juga tiap kelas saya juga ikut dalam BA Group dan juga dengan guru-guru ini. Selama masa pandemi, kegiatan PJJ atau BDR yang dilaksanakan, saya sebagai kepala sekolah selalu memantau kegiatan tersebut dengan bergabung dalam PCR atau Google Classroom, via grup kelas, dan juga dengan guru-guru. Dampak SPMI bagi sekolah. Dengan melalui SPMI ini membuat kami termotivasi karena peningkatan mutu sekolah bukan lagi sebuah keterpaksaan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan akan membangun pola pikir mutu sebagai sebuah budaya bagi guru, orang tua, dan juga masyarakat. Selamat siang, salam sehat, dan jangan lupa anjuran dari protokol kesehatan: cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol pergelangan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa saja aktivitas di rumah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama pandemi COVID-19 ini? Apapun aktivitasmu, Ibu harap kamu tetap di rumah saja, sering-sering cuci tangan. Kalaupun harus keluar rumah, tetap gunakan masker. Hal apa saja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah atau selama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ibu berharap kita tetap semangat, tetap senang, tetap sehat. Nah, apa harapan kita untuk kedepannya? Tentunya semua kita berharap kita bisa melakukan aktivitas normal seperti sebelumnya.
Tentunya kita akan membantu memutus mata rantai COVID-19 ini. Kita tetap menjalankan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Kita menggunakan bagaimana caranya, apa contohnya. Nah, supaya lebih memudahkan paham bagaimana penyelesaian, kita menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, Ibu berikan contoh. Contoh, ya. Contoh, misalnya berapa? 2/3 ditambah dengan 1/4. Nah, ini yang namanya penyebut tidak sama, yaitu penyebutnya ini berbeda ya. Kalau sama itu tidak masalah karena tinggal jumlah pembilangnya. Nah, yang jadi masalah adalah penjumlahan berpenyebut tidak sama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita harus menggunakan KPK. Nah, itu yang Ibu katakan kemarin, kita mencari KPK itu harus hafal perkalian. Atau bagaimana caranya kita supaya bisa mengalihkan bilangan. Nah, ini caranya kita cari samakan penyebut 2/3 dengan 1/4 ini dengan cara KPK. Kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. KPK 3 dan 4. Nah, kita cari dulu KPK-nya. Nah, KPK 3 dan 4 caranya kita perkalian 3. 3, 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Berapa lagi? 3 kali 3, 9. Kesimpulan untuk materi kita hari ini, anak-anak, yaitu materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Kita menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama menggunakan KPK supaya penyebutnya sama, baru bisa diselesaikan. Itu kesimpulan pelajaran materi kita hari ini. Dan setelah Ibu melihat, tadi sudah di WA dikirim pekerjaan anak-anakku sekalian, Ibu mengucapkan terima kasih dan sudah pintar-pintar semua mengerjakannya. Ada beberapa orang yang masih perlu belajar latihan di rumah, tetapi secara garis besar semua pekerjaannya sudah bagus. Ibu salut dengan anak-anak Ibu. Dan kita tetap di rumah saja, ingat ya, kita tetap jaga kebersihan, pola hidup sehat. Ketika harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Ingat, kesehatan kalian, kesehatan keluarga kalian sangat berharga. Terima kasih.